Oke, udah record. Selamat malam teman-teman semua. Eh, Seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, minggu ini kita bakal bahas beberapa saham dari teman-teman. Tapi sahamnya, biar lebih enak sahamnya yang udah ada di Porto. Biar nanti teman-teman bisa tahu kira-kira apa yang harus dilakuin selanjutnya. Jangan sampai beli tapi nggak tahu selanjutnya tuh harus ngapain, belinya di situ kah, terus TP-nya di mana, terus nggak tahu kalau turun 10 tik mau CL atau enggak, atau udah naik 10 tik mau TP atau enggak. Nah itu nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita mau bahas tentunya regional dulu, indeks dan regional. Kenapa ini regional ini pada merah tapi indeks kita tuh kenapa pada indeks kita kenapa tumben nih, nggak sama nih kayak regional. Biasanya kalau regionalnya merah, indeks kita kaget, indeks kita kagok. Tapi ini kenapa nih kira-kira kok indeks kita masih aman-aman aja? Padahal kapan hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis pagi-pagi sebelum market kita buka, Dow-nya merah, Hang Seng-nya merah, Nikkei-nya break double top atau triple top ya. Nanti kita lihat. Harusnya panik, fix-nya, indeks kepanikannya tiba-tiba plus 18%. Tapi kenapa indeks kita aman-aman aja gitu? Nah, itu ntar kita bahas dari sisi teknikalnya. Karena TradingView nggak ada tools benermologi, jadi saya nggak bisa turut nge-share. Jadi mungkin sebatas by teknikal aja. Kenapa nih indeks kita aman-aman aja gitu. Nah, yang pertama tentunya kita mau bahas pergerakan dari Dow Jones US 30. Sebenarnya Dow Jones sebelum ada penurunan kayak gini, ini sebenarnya udah kurang sebenarnya. Kenapa bisa bilang kurang? Kalau kita lihat dalam time frame yang lebih besar di daily, sebenarnya kalau kita lihat dari indikator RSI. Nah, dari sini sebenarnya dia udah ngebikin kayak ngewanti-wanti, ini RSI kudu dikejar, kalau nggak dikejar ya was-was, jangan jangan nafsu, soalnya ini RSI kudu dikejar, kalau nggak RSI-nya lower high terus, itu yang namanya bearish regular divergence. Nah, ini mulai dari sini nih, kita udah wanti-wanti. Nah, tapi apakah bearish regular divergence itu menandakan harga drop atau langsung downtrend gitu? Enggak kayak gitu. Tapi selama kita tahu ilmu dari divergence, ya kita lebih berhati-hati bagaimana tradingnya. Gitu. Nah, kalau kita bicara Dow Jones uptrend banget. Tapi secara price action menurut saya ini udah nggak menarik. Kenapa? Oke, ini dia masih belum ngebuat yang namanya lower high. Ini bisa kita bilang ini adalah high. Ya ini dia ngebuat higher high. Oke, di sini dia ngebuat lower high, tapi dia berhasil ngebalikin lagi, dia ngebuat yang namanya higher high. Nah, ini Dow Jones sempat all time high lagi. Tapi yang bikin saya rada gimana gitu sama Dow Jones, ya benar, karena support-supportnya pada di break. Ini support 1. Oke. Ini support 2. Dia di break. Terus kalau kayak gini sebenarnya by chart aja teman-teman harusnya udah bisa kelihatan. Ini bisa dibilang yang namanya triple top. Ada top 1, ada top 2, di sini ada top 3. Kalau mau kita bicara triple top, efeknya kayak gimana? Efeknya salah satunya ya indeks kita sebelum COVID. Sebenarnya sebelum COVID pun, dengan kita ngelihat pergerakan indeks, harusnya kita udah wanti-wanti. Ini indeks kita nggak mau kemana-mana. Ini udah jenuh banget, sudah ada divergen, bearish regular divergen, tapi indeks kita nggak mau nih naik-naik. Atau once dia naik, ya naiknya pelan-pelan kayak nggak niat. Pasti kalau misalnya udah lama trading, pasti ngerasa pergerakan yang beneran naik itu kayak gimana. Nggak cuman pelan-pelan tiba-tiba naik tanpa volume. Saham-saham yang biasa kita lihat kalau indeksnya naik biasanya ada banking atau enggak. Kalau zamannya konstruksi yang main. Kalau misalnya zamannya tek yang main, tapi indeks kita naik, yang main yellow, true, elmas, temas, seger, kayak gitu-gitu. Itu kan nggak banget, dan itu jokes banget, nggak sesuai dari kenaikan yang sebenarnya.
gitu. Nah, kalau udah kenaikan kayak gitu, harusnya wanti-wanti. Pernah nggak kejadian kayak gitu deket-deket ini? Pernah. Nah, nanti kita bahas waktu bahas composite. Tapi kalau untuk bahas Dow Jones, di sini ini ada yang namanya pattern triple top. Bukan maksudnya nakut-nakutin, tapi ya ini yang namanya chart, nggak bisa bohong. Gitu. Apakah sudah confirm? Belum. Kenapa belum? Karena ini satu candle, ini belum tutup, bisa aja dia naik lagi. Nah, itu namanya false break support. Kayak kapan hari sempat break ke bawah, tapi akhirnya dinaikin lagi. Bawah, naik lagi, bawah, naik lagi. Tapi biasanya kalau dia terlalu lama kayak gini, ya biasanya akan menghasilkan yang namanya base drop. Beda lagi kalau dalam base ini dia membuat salah satu pattern seperti ini. Tapi kalau dia emang dia menjadi sini, mau naik turun nggak jadi, naik nggak jadi, turun nggak jadi, naik nggak jadi, ngasih ekor-ekor di sini maksudnya ekor-ekor nih ya kegalauan market. Kalau ini apakah galau juga? Ini sebenarnya nggak, kenapa? Ya dia naik sekalian, turun sekalian. Waktu turun sekalian ketahan sama support sebelumnya. Kalau ini naik turun nggak mau, naik pun juga nggak mau. Turun apakah ini nanti tetap mau atau gimana? Ya kita lihat nanti. Tapi kalau buat sekarang menurut saya kalau ada yang trading di Dow Jones atau kita memiliki view indeks IHSG berpacu pada Dow Jones, menurut saya lebih baik wait and see dulu. Jadi porsi-porsinya ya jangan besar-besar untuk di beberapa saham. Tapi kita juga harus mempunyai plan B. Plan B-nya adalah gimana jika Dow Jones-nya ke bawah atau Dow Jones-nya bearish, tapi indeks kita terang-terang aja. Nah, itu tetap harus ada plan B-nya. Yang penting selama regional itu adalah sementara ini bearish, dalam short term bearish, ya kita harus punya plan A-nya adalah indeks kita short term bearish. Kalau misal short term-nya bullish, ya itu hanya bonus. Kita melakukan plan B. Jangan sampai regionalnya adalah bearish, tapi kita selalu mikir indeks kita mandiri, atau indeks kita bullish, indeks kita nggak nurut, nggak bisa harusnya kayak gitu. Sama kayak ibaratnya ikan salmon ngelawan arus gitu. Kan nggak selalu bisa kita ngelawan arus. Kalau misal indeks kita ngelawan arus dan nggak sesering itu, maybe sekali dua kali. Dan ini mungkin karena adanya sentimen-sentimen laporan keuangan banking yang keluar. Yang kita tahu banking itu beta besar, dia cukup bisa mendorong market. Gimana jika kalau nggak ada sentimen itu, ya siapa yang tahu, bisa aja market kita juga ikutan drop. Nah, kalau market kita juga ikutan drop, aduh jelek banget. Nah, nanti kita lihat plan saat market kita drop itu nanti akan kemana angkanya. Oke. Kalau dari Dow Jones, menurut saya dalam short term dia bearish. Kalau ada yang trading futures, bisa ambil posisi short kalau dapat momentum yang pas, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil dalam 4 hour, apakah ada pattern di dalamnya di dalam time frame yang lebih kecil lagi? Kalau dalam time frame yang lebih besar, dalam daily kita melihat terdapat triple top yang walaupun itu belum terkonfirmasi ya, belum berhasil di break. Jadi ya bisa kita bilang berpotensi lah. Tapi gimana dalam time frame yang lebih kecil? Nah, ini kita hapus. Terpantau ada bearish regular divergent. Ini gedein dulu merah. Kenapa indeks regional kok bisa koreksi dalam? Ya karena bearish regular divergent yang saya percayai, divergent itu harus dilawan dengan yang namanya divergent. Kalau misal indeksnya atau Dow Jones ini belum ada divergent, ya menurut saya ini pattern akan kejadian. Pattern continuation.
yang dimana di sini ada penurunan. Ya biasanya akan dilanjutkan oleh penurunan. Targetnya di mana? Kalau based on pattern, ya di sini. TP objektif, pattern, ya di sini. Copy paste. Sini. Oke. Kalau dari sebutan resisten, ya kita bisa normal pakai sebutan resisten. Oke, belum ada. Ini ada support. Ya, ada rasanya. 32.000 adalah target penurunan dari Dow Jones. Ya, ini kan belum kejadian. Nggak ada yang tahu apakah benar atau enggak. Tapi, menurut saya, selama Dow Jones belum membuat bullish regular divergence, menurut saya Dow Jones nggak ada alasannya di long, atau nggak ada alasannya di buy. Nggak ada. Kita trading sesuai trennya aja. Kalau trennya emang bearish, buat apa kita nge-buy? Kita cuma dapat spare 10-20%, 10-20 poin, tapi ya orang-orang pada punya view kalau ini tuh masih turun ke bawah. Lalu buat apa kita melawan tren? Based on technical juga nggak ada berita, bukan berita ya, nggak ada alasan buat di buy. Break bawah, alasan nge-buy apa? Di support. Oke lah, ini di support. Tapi ini terlalu spekulatif. Ya boleh dicoba lah kalau misal karena udah di support nge-buy ya, itu support, ini juga support. Kenapa nggak buy di sini? Kalau misal kita bicara nih support, ya di sini juga ada support. Terus mau sampai kapan ketahanannya? Gitu. Jadi emang diperlukan sebuah yang namanya konfirmasi. Kalau di sini ya belum ada konfirmasi untuk Dow Jones-nya naik, belum ada. Malah justru hampir terkonfirmasi kalau Dow Jones-nya akan melanjutkan penurunan. Jadi view saya untuk Dow Jones ya masih short term bearish. Itu untuk Dow Jones. Kita lanjut ke Hang Seng. Oke. Untuk Hang Seng ini menarik banget menarik. Divergennya panjang sekali. Ini dari 27 Juli. Aduh. Dari 27 Juli. Dari sini jauh banget. Sampai Januari. Sampai 5 Januari. Dan akhirnya dia berhasil break yang namanya diagonal pattern ini. Dia berhasil break. Dan sekarang dia mencoba buat mencari kira-kira akhir dari wave 2-nya itu di mana. Admin Growing tolong chat Bimbi ya, jangan telepon dulu gitu. Tolong. Nah, di sini udah 61. Kalau aturan elite wave biasanya wave 2 akan berhenti dalam range Fibonacci retracement 561 maksimal Fibonacci 78. Maka oleh karena itu selama Hang Seng tidak berhasil tutup di bawah Fibonacci 78, saya masih ada view ya fine aja buat Hang Seng, ini adalah koreksi normal. Tapi jika Hang Seng berhasil tutup di bawah Fibonacci 78, menurut saya ini ya masih bakal lama lagi nih berarti naiknya si Hang Seng. Gitu. Itu buat Hang Seng. Sudah ada wide divergence, beda banget sama Dow Jones. Kalau Dow Jones gerakannya udah full uptrend terus, naik. Tapi diam-diam ada yang namanya bearish regular divergence. Tapi beda dengan Hang Seng. Di sini Hang Seng dia tertekan sebenarnya. Dari dulu waktu kalau nggak salah Cina itu ada gempa atau ada tsunami gitu, benar-benar hancur. Kayaknya gempa deh waktu itu. Benar-benar hancur. Tapi akhirnya ya semoga udah ada very wide divergence ini kalau nggak salah ada 4 ya, quartet 1, 2, 3, 4 quartet divergence biasanya firm. Semoga ini bisa jadi salah satu pendorong ini kita. Walaupun belum pasti, tapi dengan adanya Hang Seng yang bisa hijau pekat ya
Biasanya tiap pagi kita ngelihat, wih Dow Jones-nya merah, Hang Seng-nya hijau pekat. Jadi ada rasa optimis daripada Dow Jones-nya merah, Hang Seng-nya merah. Gitu. Itu kalau dari view saya. Silakan Pak Juta. Simple Mas. Coba backtest lihat. Oke. Habis Imlek bagaimana Hang Seng? Dan sebelum Oh iya. Imlek bagaimana? Itu gerakannya sama loh setiap tahun. Every single year. Asik. Makanya istilahnya ini ada siklusnya, siklus Imlek itu. Kalau di Hang Seng. Coba deh, coba Setiap perhatiin itu. Pakai weekly juga nggak apa-apa. Februari. Oke, weekly. Kita lihat. Februari ya Pak Juta? 1 Februari. Februari ini 2022 Imlek, tapi yang tahun lalu itu di tanggal 20-an Februari, saya lupa berapa. 20 Februari. Februari. 2021. 2020. Daerah sini. Ini juga bottoming juga ini, Pak. Februari, Januari. Ya, daerah sini. Terus 2019 Januari udah up, 2018. Setiap tanggal berapa itu Pak Jita? Dia kalau nggak akhir Januari, akhir Februari, selalu Imlek kan gitu-gitu aja. Kalau di Nah, tahun jadi 2000 berapa? iya, jadi intinya kalau hasil backtest saya, kalau untuk yang Hang Seng itu setiap Imlek itu terjadi pembalikan, memang pembalikan tren. Misalnya dia sideways, dia akan bergerak uptrend atau downtrend. Misal dia uptrend, dia jadi downtrend. Misal dia downtrend, dia jadi uptrend. Oh. Intinya pembalikan tren pas Imlek. Karena memang ada tradisi di kaum Tionghoa kan, 15 hari setelah Imlek Cap Gome, habis bakar-bakar uang, saatnya kerja lagi. Kasarnya kayak begitu. Oke. Iya sih. Oke. Mantep. Iya ya. Sideways-nya tergantung trennya di mana. Nah, ini kebetulan sideways-nya di waktu downtrend. Kalau ini tahun kemarin sideways waktu di uptrend, tahun sebelumnya di downtrend, tahun sebelumnya setelah ada penurunan di sini Imlek 2019. Oh, di sini. Iya. Gantian-gantian, naik turun. Iya, lucu kan? Iya. Oke, Nah, thank you Pak Jita, ini ya, jadi sama-sama Pak. juga nih. Berarti kalau besok yang trading Hang Seng hati-hati nih. Kalau tahun depan. Oke, thank you Pak Jita. Ilmu juga nih. Nambah ilmu. Oke. Berarti dengan teori yang tadi udah diutarakan sama Pak Juta, dengan view saya, ya semoga berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan lah ya. Di sini udah selesai. Sudah selesai penurunannya, harusnya sudah selesai. Dengan syarat Fibo 78 ini jangan ditutup di bawah situ. Kalau untuk view saya Hang Seng ya wait and see, kita tunggu kapan dia akan mulai pembalikan. Kapan dia mulai pembalikan ya sabar. Biasanya dia akan membuat yang namanya pattern double bottom atau enggak ya pattern perlawanan lainnya. Karena ini dalam time frame 4 hour kita masih uptrend. Di sini maksudnya uptrend adalah ya belum ada penurunan tajam di sini, ini baru koreksi normal. Jadi kalau kita melihat di time frame yang lebih kecil yang menggambarkan bahwa ini adalah downtrend, biasanya akan dilawan sama yang namanya double bottom. Gitu. Nanti setelah kita dapatkan ini target penurunannya atau dia membuat swing baru berarti dia nge-break dari high candle sebelumnya, kita baru bisa menentukan di manakah target dari wave 3-nya. Atau di manakah target Hang Seng itu akan mengalami kenaikan. Tapi kalau untuk sekarang ya kita nggak tahu, karena belum selesai penurunannya. Tapi kalau udah dapat swing baru, kita bisa plotting target kenaikannya. Nah, misal nih, ini kan belum kejadian, misal berhentinya udah di sini aja. Sini aja, ya udah. Misal besok Senin tiba-tiba up gitu ya. Nah, oke, target pertama saya adalah di sini dulu. Target pertama saya di sini dulu. Kalau Hang Seng masih belum menyentuh daerah sini, saya masih ada view bullish untuk Hang Seng. Nah, nanti biasanya setelah dia break, ini adalah Fibo extend. Fibo extend ada 1 sebagai target utama saya. Tapi kalau ini bisa di break, dia biasanya kencang ke 161. Dan di sini adalah biasanya dalam satu siklus pergerakan itu kan ada yang namanya wave. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya 1 akan berarti di extend 1. 1,
Nanti dia koreksi lagi untuk mencari wave 2-nya. Ya biasanya kalau udah nyentuh 1 enak lah view-nya, udah enak. Mari Pak Juta. Iya Mas. Oh, ini Pak Juta angkat tangan. Oh enggak, saya kepencet, maaf. Oke, oke. Buat teman-teman yang mau tanya silakan ya. Mau tanya-tanya, ini kita ngobrol-ngobrol santai. Pak Harum mau tanya, ini suara saya jelas nggak? Jelas ya suara saya ya? Ada yang komen suaranya kecil. Kecil. Yang lain? Tes. Tes. Masih aman guys. Aman ya? Aman. Aman, suara aman ya? Oke, kita lanjut kalau gitu. Itu untuk Hang Seng, jadi kalau menurut saya ya masih fine-fine aja penurunan Hang Seng. Walaupun terkesan besar ya, di sini ada -1, kemarin sempat -2. Tapi ya selama penurunannya seperti ini, menurut saya sih masih fine-fine aja. Ini adalah proses untuk melanjutkan kenaikan. Itu untuk Hang Seng. Oke, biasanya saya sih melihatnya Dow sama Hang Seng aja. Tapi ada yang menarik dari indeks Nikkei. Sayangnya saya belum pernah nih pakai Nikkei untuk dianalisa dan dan saya melihat pergerakan indeks itu seperti apa kalau Nikkei-nya merah. Tapi yang udah-udah, bukan yang udah-udah ya, baru berjalan kira-kira 1 bulan karena ada break ini. Nggak ada 1 bulan sih, 1 minggu. Karena ada break ini, ya saya jadi ngelihat ini bisa jadi ancaman nggak ya buat IHSG atau buat regional. Kenapa? Karena ini menurut saya ya lumayan mengerikan juga ini. Di sini ada double top dan yang lumayan besar. Besar ini. Tuh. 2. Besar ini. Dan dia berhasil break area neckline. Tapi di sini masih ada hope. Hope-nya adalah retest nanti, apakah dia berhasil nge-break sini atau enggak. Jadi kuncinya adalah waktu Nikkei-nya retest area neckline 27.000, Nikkei ini apakah dia bisa kuat, apakah dia bisa strong atau tidak. Gitu. Tapi kalau menurut teori divergent, coba kita lihat. Apakah sudah ada divergent? Ini Nikkei. Dia ada divergent. Nah, sebenarnya udah dilawan dengan yang namanya divergent juga, bullish regular divergent. Apakah boleh? Boleh aja, sah-sah aja. Ini. Tapi ya kita tunggu dulu, kita perlu yang namanya konfirmasi. Kalau ada divergent, kita tahu arahnya di sini tuh setelah ini tuh arahnya kemana. Tapi tetap kita memerlukan yang namanya konfirmasi. Konfirmasinya adalah chart pattern. Tetap kembali ke chart pattern. Apakah ada pattern reversal atau tidak? Kalau ada, kita bisa siap-siap. Karena divergentnya lumayan luas banget, ya saya punya view harusnya bisa balik ke sini. Just in case, dia harus ada membuat yang namanya reversal pattern. Dan sebenarnya kuncinya ya ini dilewatin dulu. Jangan sampai dia gerak ke bawah terus, ini nggak bisa dilewatin. Gitu. Apalagi kalau misal kita nggak bicara pattern, tapi kita bicara area konsolidasi. Ini area konsolidasinya besar sekali. Dan ini adalah support kuat. Kenapa saya bisa bilang support kuat? Sebelum ada pentalan ke sini, ya dia ke area 27.000. Sekali tarikan. Setelah menyentuh 27.000, sekali tarikan, dia langsung ke peak sebelumnya. Tapi apa yang bisa kita lihat kalau dia berhasil di break, ya saya sih bisa bilang saya kurang optimis ini bisa dilewatin. Saya juga nggak paham ya berita apa di Nikkei ini yang ngebuat dia nge-break area konsolidasi besar ini. Nanti saya coba cari tahu. Soalnya nih saya juga baru lihat nih ada indeks Nikkei kayak gini di grup The Trader kalau nggak salah, ada yang bilang Nikkei minus 2 atau minus 4 gitu. Waktu itu di sini apa minus 5 gitu. Ya udah, perhatian saya ngelihat Nikkei. Waduh, ternyata kayak begini. Ini serem. Kalau misal IHSG kayak gini, saya udah
Wah, nggak tangan, nggak mau big caps, konstruksi, properti saya udah nggak mau minum dulu. Dan harusnya ada berita jelek. Kalau indeks kita bakal kayak gini. Kalau indeks kita ini ya. Tapi kalau enggak ya udah. Gitu. Ini selingan aja ini Nikkei. Kalau teman-teman udah ngikutin dari dulu, saya nggak pernah nih menganalisa Nikkei. Cuman karena dia nge-break area konsol aja nih, konsolidasi besar, dia berhasil break dengan nggak pakai babi bu, nggak pakai assalamualaikum, langsung blek, didobrak pintunya. ya udah. Itu untuk Nikkei. Nah, ini yang menarik, kita mau masuk ke composite. Nah, kapan hari saya pernah nge-share kalau ini indeks kita berjalan pada range between 6520 sampai 6730 lah gitu. Nah, kalau buat entry saham-saham yang beta besar menurut saya buat sekarang itu enggak. Waktu di sini kemana aja? Ya buat trading oke lah, buat trading oke. Tapi kalau buat panjang ya menurut saya risk teman-teman terlalu besar. Tanpa melihat sahamnya, tapi saya melihat indeks, saya bisa tahu risk teman-teman bakal terlalu besar kalau entry di beberapa saham indeks di harga yang seperti ini. Kalau mau beli saham sekalian ya nunggu indeksnya break, atau enggak ya saham-saham yang baru break lah, kayak Mandiri itu menurut saya oke karena itu baru break. Tapi kalau saham udah rally tapi dia nggak memiliki base, kalau teman-teman baru entry sekarang, contohnya Koal, Indi, kalau buat entry sekarang bukan buat trading ya, tapi buat mid term, buat panjang enggak. Waktu di 1000 berapa ya itu? 1600 kemana aja. Gitu. Nah, buat composite menariknya tuh ini sebenarnya. Ada yang saya suka dari pergerakan sideways dari composite. Yaitu composite akan terus bergerak naik kalau bullish regular divergence ya belum dilawan dengan bearish regular divergence. Contoh. Dari sini pun sudah, ini time frame 1 hour ya. Ini kebetulan aja saya nemu. Ada bullish regular divergence. Oke. Jelas banget bullish regular divergence. Dia ada naik 5 gerakan tuh 2 3 4 5. Habis itu dia ngebuat yang namanya bearish regular divergence. Nah, waktu itu banyak banget korbannya. Kenapa? Kenaikan ini berhari-hari. Dia lawan 1-2 hari dengan gerakan ABC. Dan dari gerakan B ke C-nya ini banyak yang ngambil barang yang akhirnya kena cut loss lagi. Udah cut loss turun kayak gini, ambil barang lagi, kena cut loss lagi. Kasihan banget waktu di sini. Nah, daerah sini baru nih kita bilang, aduh ini indeks nih udah nggak bener nih. Tapi waktu diturunin lagi banyak yang CL8, sorry bos, ini ngebuat yang namanya bullish regular divergence lagi. Nah, kalau udah ada bullish regular divergence, rasaku buat pegang saham-saham tuh udah ada rasa nyaman gitu. Tapi sebenarnya perasaan saya waktu di sini aja itu udah nggak nyaman. Tapi kalau menurut saya lebih baik kita susah beli daripada susah jual. Susah jual itu berarti kita nyangkut. Mending kita susah beli. Tentunya by reason, bukan kita karena trauma, tapi tentunya kita by reason. Reasonnya adalah di sini udah ada bearish regular divergence. Jadi ada rasa susah buat beli. Dan kalau misal teman-teman memiliki rasa itu, syukuri karena lebih baik susah beli daripada susah jual. Susah jual alias nyangkut. Nggak tega mau jualnya. Gitu. Kalau kita untung kan gampang tuh jualnya. Ya mau jual di mana aja untung. Tapi kalau rugi, pusing kita mikir-mikir, susah kan jualnya. Aduh, ini mau naik lagi nggak ya? Nunggu naik 2 tick deh. Nanggung naik 2 tick, lumayan lah. Ngurangin loss 100.000 atau ngurangin loss 500.000. Malah dikeblongin. Susah jual. Itu kan kenapa bisa kejadian, karena susah jual. Berharap harganya naik 2 tick aja, tapi nggak dikasih. Ya lebih baik susah beli, gampang jual. Karena jualnya untung. Mau turun 2 tick, jual. Mau naik 2 tick, ya udah. Gitu. Nah, kita lanjutin.
Setelah ada bullish divergence, ya indeks gerakannya enak, naik walaupun pelan-pelan, naik walaupun ada turunan, ya kita udah tahu kenapa, karena ya kita udah dapat cuan lah, gerakan dari sini ke sini kita udah dapat cuan. Dan menurut saya itu udah mentok. Kenapa mentok? Ya di sini ada resisten. Jadi koreksi daerah sini menurut saya itu wajar. Dan target koreksinya kita tarik pakai Fibonacci retracement untuk mencari wave 2-nya. Nah, waktu di sini dia kalau nggak salah 78 deh, 78. Lalu dia ngebuat yang namanya double bottom. Ini kalau teman-teman kelihatan, ini ada yang double bottom. Waktu break double bottom ini, wah, senang saya. Kenapa? Ya dia lanjut naiknya. PD. Kenapa? Karena belum ada yang namanya bearish regular divergence. Tapi waktu dia ngebuat bearish regular divergence, nah nih, udah kelar. Kalau udah ada bearish regular divergence, nggak ada rasa pengen punya barang. Ada buat main pendek aja, 2-3% oke, 2-3% oke. Kalau nggak kayak gitu, mau swing, susah banget. Mana ini panah nih? Gimana nggak mabok? Gerakannya kayak begini. CL nih. Beli nggak mungkin daerah sini, belinya pasti daerah sini. Cuman dikasih naik dikit. Terus dijorokin kayak gini. Kan pusing. Nah, tapi kalau kita udah tahu yang namanya aturan divergence, dengan ada penurunan ini, kita nggak akan beli. Kita nggak akan beli. Soalnya belum ada divergence. Tapi penurunan yang kedua, dia ngebuat yang namanya bullish regular divergence. Oke, ya udah kita ada rasa optimis buat beli. Di sini salah satu saham pilihan saya di grup ada Indi, ada BBNI, ada TPIA kalau nggak salah, TPIA juga ada, PTBA waktu itu di harga 2.700. Ya naik ke sini ya udah lumayan lah. Nah, kita lihat sebelumnya, kita lihat history. Waktu ada bullish regular divergence dan di sini ada double top, ambil neckline-nya, daerah situ dia akan koreksi. Oke. Bullish regular divergence, sebelumnya ada double top, ada neckline, disitulah area indeks akan koreksi. Apakah downtrend? No. Masih sideways. Tapi kalau buat dalam jangka pendek, kurangi porsi. Nah, di sini double top ya. Nah, ini ada double top. Daerah sini. Dan for information, indeks kita udah nutup gap. Udah nutup gap. 6645. Di grup saya juga ada morning briefing setiap pagi. Target kenaikan hari ini nutup gap. Ya, syukur dapat. Waktu kapan hari indeks kita kan sempat koreksi ya. Indeks kita sempat koreksi. Saya bilang, tenang aja, koreksinya cuman ngetes yang namanya cup and handle daerah sini. Tambahin aja BBNI waktu itu 7.600, 7.700, 7.600 beli. Gitu. Itu buat composite. Jadi kalau menurut saya, kalau misal composite ada penurunan itu wajar. Tapi tenang, di sini belum ada yang namanya bearish regular divergence. Tapi tetap teman-teman juga harus wanti-wanti. Kenapa? Time frame lebih besarnya lagi, dia belum dilawan. Dia masih ada divergence. Nih, ini divergence. RSI-nya turun, harganya naik. RSI turun, harga naik. Ya, kalau menurut teori divergence harusnya turun. Tapi ingat, divergence nggak semudah itu. Nggak semudah tarik garis. Kalau misal view-nya dibedain, up, base, up, mau apa? Nah, kita lihat gimana cara tahunya. Kita lihat di time frame lebih kecil. Ini kira-kira indeks kita mau naik atau mau turun. Kalau buat menurut saya, ya kita terima aja yang sekarang. Kita trade what we see aja. Apa yang kita lihat ya? Kita lihat indeksnya sideways. Kalau udah mendekati area atas, ya kita buang, kita cuci-cuci dulu. Tapi kalau dia break, volume besar, banking besar semua volumenya, tambah kita, tambah. Berarti ini divergence-nya bakal dilawan. Bisa aja ngebabat RSI-nya, bisa aja dia RSI-nya lebih bawah lagi, tapi kita masih dikasih spare kenaikan. Berapa target spare kenaikannya?
7.000. Teman-teman aja dikasih naik segini, cuannya udah tumpeh-tumpeh tuh. Wah, tumpeh-tumpeh. Gimana kalau ke sini? Gitu. Sebenarnya trading saham itu simple. Jadi kita ngelihat pergerakan tuh kira-kira seperti apa. Itu adalah data kita olah menjadi informasi. Ya kalau udah deket resisten jangan beli. Kalau udah break resisten boleh beli atau enggak buy on support. Tapi jangan sampai buy low sell lower, jangan sampai. Lebih baik buy high sell higher atau buy on breakout. Itu buat indeks. Nah, buat target koreksinya adalah target koreksi. Hapus dulu. Karena ini udah ada yang namanya bullish regular divergence. Apakah masih ada kesempatan buat naik? Ada banget. Karena sentimen dari laporan keuangan banking itu belum keluar. Ada yang belum keluar. BRI kayaknya belum. Yang baru keluar itu Mandiri, BNI, BCA udah belum ya? Nggak tahu deh, udah atau belum. Ya kayak gitu. Tapi kalau udah daerah sini, ya dipertimbangkan untuk taking profit sebagian lah. Saya Pegas juga udah mau taking profit. Tinggal dikit lagi taking profit. 1380 sampai 1400. Area 1400. Area TP1 saya. Di atas itu. Oke. Oh, kita geledah di time frame lebih kecil lagi. Menarik. Bisa ke sini lagi. Bisa banget. Koreksi ya masih aman lah ke sini. Kalau misal ini kita koreksi ke sini masih aman. Selama ini kita nggak turun lewatin sini aja. Nah, risknya besar kan? Besar. Itu kalau ngelihat dari risk index. Kalau saham biasa beda-beda. Gitu. Ini buat composite, jadi menurut saya karena ini udah bergeraknya terlalu banyak, sudah too much. Udah 5 kali gerakan. Lebih malah. Menurut saya koreksi dulu. Santai-santai aja. Tapi kalau mau gas naik ya ayo. Minimal kita tahu plan selanjutnya apa. Oke. Mungkin itu cukup buat analisa dari indeks kita dan regional. Sementara untuk Dow Jones saya masih nggak mau lihat karena Dow Jones-nya bearish banget. Hang Seng dia masih ada potensi untuk uptrend. Indeks kita masih sideways dalam range. Tapi kalau dalam jangka waktu pendek masih ada potensi penguatan ke 6.700. Oke. Mungkin itu untuk analisa indeks. Sebelum lanjut ke agenda selanjutnya kita mau bahas saham dari teman-teman aja. Jadi teman-teman minta saham apa gitu. Mau siap saham ini gitu. Tapi jangan sampai sahamnya itu yang belum dibeli. Tapi sahamnya yang udah dibeli. Contohnya misal Ciana gitu. Punya BRMS. Punya di barang 111. Mau siap bingung jualannya di mana gitu. Nah, kalau ada ini kan bisa biar lebih tahu gitu mau jualan di mana. Nggak jualan di 121. Waduh. Jalan duluan. Oke, mungkin kayak gitu. Kita bahas 9 saham. Enggak 9 saham. Saham dari teman-teman bebas. Kita waktu sampai jam 9. Nggak tahu nih Grow ini pelit banget sekarang. Nah, boleh. Silakan. Tapi syaratnya ngomong ya. Biar enak. Ngobrolnya biar enak. Gitu. Silakan Pak Darmawan. Tapi open mic ya. Perkenalan diri. Open mic. Biar kenal kita ya kan. Gimana Pak Darmawan? Atau kalau belum ada suaranya yang lain? Iya mari Pak Darmawan. Sama Pak. Nggak nyaut. Ini suara aman. Bang Daniel suara aman nggak? Tes. Gung, Matt. Aman nggak suara? Aman, jauh dari aman. Pak Darmawan ada suaranya? Iya bang. Masih malu-malu tadi ya bang. Kemik. BJTM boleh bang, BJTM. BJTM. Iya.
Oke, BJTM. Terima kasih. Punya barang di berapa Pak Darmawan? 740. 740. Oh, udah deket sini. Oke. Oke, ini sebenarnya menarik. Menarik. Sudah ada divergen. Berarti ya arahnya jelas, arahnya ke atas. Lalu dia sebenarnya mau ngebuat pattern, tapi masih potensi. Kalau dia bisa nge-break area 780, ya dia bisa stay di atas 800 lah. Dia harusnya bisa mengikuti gerakan dari banking-banking yang lain. Oke, kalau di 740, di sini ada resisten. Nah, kalau dia bisa nge-break 760, ya dia nge-break yang namanya flag. Targetnya flag, target satunya di sini. Kalau dia bisa nge-break dari targetnya flag, ya dia ngebuat pattern yang namanya cup and handle. Nih, menarik nih. Sip. Nah, targetnya adalah kita tarik target objektif dari BJTM. Sup. TP objektifnya sih ke 915. Itu buat dari TP pattern. Tapi kalau dari TP Fibonacci extension, TP1 di 845. 845 dan kita tarik Fibonacci retracement untuk mencari Fibo cluster. Nah, ternyata di sini ada cluster. Maka BJTM berpotensi untuk ke 915. Dengan syarat buang jika close di bawah 730. Sip nih. Close under 730 menurut saya bakal lama lagi gerakannya. Daripada lama-lama di BJTM, mending masuk saham lain, kita switching. Karena kalau dia close 730, ya dia bikin double bottom ini. Masih bagus nggak? Sebenarnya masih bagus, tapi lama aja. Untuk ngebuat pattern ini kan ada cup and handle nih sebenarnya, atau double bottom. Nah, ini kan butuh waktu 2 bulan. Apakah mau Pak Darmawan nyimpen BJTM 2 bulan? Kalau aku sih enggak. Gitu. Cuman kalau ngelihat dari sentimen banking kayak gitu-gitu, harusnya bisa dia nge-break. Gitu. Buat jual pertama 800 oke. Untuk swing targetnya bisa ke 915. Stop loss 725. 740 kan ya ini. Wah, barang bawah banget. Ya, semoga bisa ke situ. Oke. Ada lagi? Waktu kita sampai jam 9. Lanjut. Banyak nih sebenarnya. Cukup ya Pak Darmawan ya. Lanjut yang lain. Haro, silakan. Haro gitu. Asik. Ayo Bang Haru. Atau yang open mic duluan deh. Ayo yang open mic dulu. Daripada dipanggilin nggak nyaut-nyaut. Saya Bang. Nah, mari Bang Juan. Nah ya, ini saham BBN nih Bang. BBNI. Iya. Oke, barang berapa? Punya barang di AVJ 6825. 682. Bawah banget. Tadi saya salah ngomong BNI beli 7.600. Orang 7.600 saja belum dipegang. Kayaknya sih 7.000 kalau nggak salah. 7.000 atau 7.100 gitu. 7.100 nyuruh teman-teman pada beli BNI. Kalau barang 6.000 berapa tadi, sorry? 6825. Aduh, mau nyombong. 6825 bos, bawah banget. Santai sini. Kalau kita mau lihat ini ya, apa namanya, time frame lebih besar. Ini aman banget. Aman banget. Bener-bener saham yang aman banget kalau punya barang di situ. Ada pattern yang namanya cup and handle. Confirm. Gimana taunya confirm? With volume. Dan sudah di retest. Breaknya with volume. Koreksi nggak ada volume. Dan dia lanjut. Dan dia ngebuat volume. Ini weekly loh. Ini chart weekly. Cakep nggak? Cakep banget BNI. Cakep banget. TP satunya 8.000. Kalau punya di 6.825. Buat cucu aja Bang. Buat cucu. Masih kuliah Bang. Buat cucu.
8.075 udah dapat 17%. Tapi kalau mau tanya target sebenarnya karena bank-bank lain itu targetnya masih rada jauh. Nah, target saya di BBNI 10.000 ceban. Stop loss-nya ingat tetap ada stop loss. Kenapa? Karena market kita nggak ada yang tahu. Mau kemana, mau ke bawah, ayo. Mau ke atas, ayo. Stop loss-nya tentunya di sini swing terakhir. 6.650 close. Under itu buang. Nah, ini. Last close-nya di 6.600 kan. Kita kalau close di bawah 6.500, buang. Soalnya nggak jadi pattern bagus, malah jadi pattern jelek. Apa itu? Double top. Gitu. Itu buat BBNI. Target satunya. Kalau mau buang setengah, nanggung lah. Jangan di sekarang lah. 8.000 lah. 8.000. Strong ini. 8.000 lah. Naik turun biasa. Kalau mau buang, ya buang bawah sekalian. Atau kalau mau ngerasa cukup, ya udah TP aja 50%. Atau misal mau cari makan siang 25%. Atau enggak, untungnya aja diambil. Misal udah untung 1 juta, jual lah 1 juta, di withdraw buat cari makan, buat ngasih nyokap, bokap, apa gitu. Oke. Ya barang bawah banget masalahnya. Waktu turun banget, wah mantap sih, keren bisa dapat barang segitu. Mantap. Iya, di situ pas lagi turun-turunnya itu nah Bang. Ya kan? Tapi pas belum penutupan itu aku ngelihat asing itu nge-HK kan. Nah, jadinya aku ikutan nge-HK. Taunya besoknya malah naik beneran. Nah, di situ, Bang. Langsung gap up ya? Iya. Oke. 8.000 lah kalau mau jualan pendek dalam jangka waktu pendek. Kalau panjangnya bisa jebak. Stop loss-nya 6.500 close. BNI. Oke, siap Bang. Oke, lanjut yang ngomong duluan. Lanjut. Aldo Bang, Aldo. Asik, lanjut Aldo. Yang uptrend Aldo, itu ya? Yoi. Ini Aldo nih uptrend. Apa sama apa? Aldo, iya itu. Oh sama Aldo, kirain namanya Aldo. Kagak Bang. Namanya. Oh nama gue Samuel Bang. Oh Samuel. Oke, salam Yoi. kenal Samuel. Salam Barang kenal, Bang. berapa? 10.50. 10.50. Yo man. Mau ditanyain kayak begitu 10.50 ditanyain. Iya dong. Apa maksudnya? Kapan TV-nya Bang gitu. Apa maksudnya nih? Mau ngecengin bocahan yang belum cuan? Kagak dong. Enggak. Aman. Widih 10.50 bos. Bentar. Kapan jualannya? Yoi. Oh, sempat di sini. 1.500. Tarik aja. Set. Nah, iya. 1.500. 1.500 sampai 1.550. 1.500 Ini trailing stop kali Bang ya? Ya, atau enggak. Sini juga bisa. Kalau dari aturan Fibo sebenarnya ini udah selesai nih harusnya. Bukan udah selesai, harusnya normalnya kalau tuh saham normal ya. Kalau tuh saham normal, kalau nggak normal gila aja. 161 ini harusnya udah kelar. Tapi dia ngajak lanjut, dia nggak terima nih. Lanjut. Kalau gitu karena dia minta lanjut, tarik aja Fibo projection. 127 kalau dia ngelemah nih atau dia gimana ya istilahnya? Ini misal nih, ini candle hijau, candle hijau lagi, ini candle hijau kecil. Nah terus dia ngebuat yang namanya candle reversal, mau bikin pin bar atau mau bikin apa, dan dia udah nyentuh 127, ya 50% dulu lah, barang bawah kan nanggung banget ya, 50% dulu. Sisanya pasang trailing stop 8%. Tapi kalau udah ngebentuk candle reversal 127 di sini, harusnya trailing stop lu udah bakal kena. Nah, buat ngenanggulangin itu minimal ada barang atas lah yang dijual. Strateginya begitu. 1570 candle reversal buang. Siap. Tapi kalau 127 nih candlenya masih ngajak berantem begini, nggak masuk akal. Ini kan nggak masuk akal nih. Peng dilawan,
lanjut. Tapi ingat syaratnya candle terakhir pin barnya, kalau misalnya nih bikin pin bar ya, kalau dia belum break low candle sebelumnya, yang ini, ya jangan dibuang dulu. Contohnya ini candle kenceng, ini oh ya daily bener kenceng. Tapi ibaratnya ini belum di break, nih loh. Ini belum di break, jadi dia lanjut. Cuman harusnya sih harusnya sih masih lanjut. Kayaknya masih lanjut, harusnya masih lanjut. Kenapa gue bisa bilang begitu? Volumenya cuy, bagus banget. Volumenya bagus banget. Makanya bisa ke 1.500 lah. Barang, kita lihat cuannya ya, 1.050. Buset. Gak usah digarisin bang, nggak enak. Buset. Oke. Bang boleh nanya satu nggak bang? Sorry nih. Apa tuh? Gue pengen nanya nih, apakah setiap gap itu harus ditutup atau enggak bang? Itu doang. Gak harus. Gak harus. Oke. Tapi biasanya ditutup. Gap itu gini, ibaratnya bukan gak harus ya, tapi gak harus langsung ditutup. Tapi biasanya ditutup. Gak harus langsung ditutup, tapi biasanya ditutup. Oke. Bisa 6 bulan, bisa sebulan, setahun, tapi biasanya bakal ketutup. Soalnya itu kan unfilled order. Gitu. Oke, thank you bang. Lanjut. INKP bang. Halo. Bang Faiz. Iya Bang Faiz ya? INKP bang. Iya, benar bang. Bang Faiz. Oke. INKP menurut saya menarik. Tapi kayaknya dia udah nge-break 1.078. Nah, dia nge-break 1.078. Pantengin terus lah. Kalau mau beli di sini bisa dibilang low risk. Kenapa? CL-nya pendek. Iya, padahal mau pasang CL di sini 7450. Close. Tutupnya 7.500. Ya, low risk menurut saya low risk. Tapi kalau mau cari kalau misal punya waktu banyak terus ngebiarin INKP di sini nggak masalah. View saya masih bullish buat INKP. Tapi kalau buat trading pendek tentunya kalau misal kita ngelihat saham tiap hari dan kita ngelihat INKP minus 10, minus 15, minus 7 aja udah pusing. Jadi ya kita cari opsi terbaik. Oh iya, Bang Pais punya barang di berapa? Sorry. 7.600 bang. Oh 7.600 baru beli. Ya stop lossnya di sini 7.450 tapi ingat close. Kenapa close? Karena setiap dia ke bawah 7.500 dia selalu ngebuat ekor. Jadi kalau misal dia dibawa turun, kalau misal belum close menurut saya it's okay kalau dikit. Tapi once dia close under 7.500 better buang duluan. Karena ada potensi dia bakal ke sini. Next supportnya dari sini. Kalau punya barang 7.600 dibawa ke 7.300 ya 3% masih oke lah. Tapi kalau dibawa ke bawah lagi ya pusing. Tapi nggak masalah kalau misal toleransi stop loss-nya 5%, mau stop loss-nya under 7.300 it's okay. Atau stop loss-nya close 7.300 buang it's okay. Karena di sini masih ada spare 4%. Kalau misal toleransi stop loss-nya 4% atau 5%, berarti kan ini masih batas toleransi. Masih dikit, it's okay. Misal ke bawah sini ya, berarti stop loss-nya 7.300 lah, close. Karena ini udah support banget. Ini support kuat ini. Kuat tong. Sebelum dia naik kenceng, ya dia di support ini dulu. Jadi 350. Dia udah ada front pula. Oke. TP-nya, udah kena TP. Ya, antar. Oke. TP-nya sih sementara di sini dulu aja 7.800. Soalnya ini masih belum ada gerakan kenceng. Sebenarnya waktu itu INKB sempet nih yang kenceng naik, tapi volumenya volumenya sorry banget kurang. Oke, volumenya break
EMA 20. Iya, EMA 20 dari volume, tapi sebelum-sebelumnya gimana? Sama. Jadi belum. Gitu. Kalau kita mau baca by volume, ya kita bisa berasumsi bahwa yang stop loss kemarin buyback-nya di sini. Tapi buyback-nya masih belum banyak. Stop loss yang udah buang barang di sini, buyback-nya di sini. Tapi belum banyak. Masih lebih banyak volume buang daripada volume tambah. Gitu. Bagaimana? Lanjut ya. Masih wait and see menurut saya INKP. Kalau dia bisa mental sih oke banget. Apalagi break 7.900, targetnya 8.600. Break 8.600 udahlah keceban. Ini break ceban. Oke, lanjut. Siapa? Rizal bang. Bang Rizal. Mari Bang Rizal. BBRI bang. BBRI. Punya barang berapa Bang Rizal? 4060. Mantap, itu barang cakep banget. Sebenarnya barangnya dari tahun lalu bang. Waduh. Waktu Regisu sempat dibawa ke 4.300 belum jualan, dibawa turun lagi. Kalau gitu ntar jualannya di 4.400. Begitu. Atau enggak bisa lebih sih sebenarnya. Oke, kalau buat BRI sebenarnya oke banget. Cuman kalau dari sektor banking yang lain sebenarnya saya lebih, karena tadi baru buat BMRI ya, dan BMRI gerakannya kayak gimana gila-gilaan. Sektor banking favorit saya sebenarnya ada dua, BNI, Mandiri. Tapi saya lebih suka BNI. Pertama, masyarakatnya paling sedikit daripada saham-saham lain, saham-saham banking lainnya. Paling gede kalau nggak salah BCA. Nah, kalau buat BRI, apakah menarik? Ya menarik juga. Saya juga rekomen BRI di grup Priority dari Growin. Di sini, dia berhasil close di atas dari 4.050. Saya bilang belanja itu, belanja. Kenapa? Dia drop. Asing makan banyak, belanja lah 4.070. Area baik kita itu. Aku bilang gitu. Nah, waktu itu ya karena ada rejection dan dia bisa tutup di atas dari 4.050, saya bilang stop loss-nya tenang aja. Stop loss BRI itu kecil banget, berapa? Close 4.030. Kalau belum close, biarin aja. Kalau dia close di 4.030 ya dia akan membuat the new divergent dan kita nggak tahu kapan itu selesainya. Pattern apa itu nanti yang bakal dia buat. Tapi kalau buat sekarang ya udah, dia udah bikin divergent. Dia sedang dalam proses untuk membuat wave satunya. Dia masih sideways. Tapi once dia break dari area sideways, oke, wave 1 jalan, targetnya adalah target 1. Oke. Tapi karena itu belum kejadian ya kita hapus dulu. Hapus. Ini ada plan-nya soalnya saya juga rekomendasi lama banget. Kalau buat BRI barang 4.060 bisa keep, buangnya di mana? Buang pertama di 4.200 kalau mau trading pendek. Tapi kalau udah lama banget 6 bulan tanggung lah, bisa nyimpan lama, harusnya bisa ke 4.400. Kalau kita ngelihat banking lainnya ya, soalnya setahu saya juga BRI lap KW-nya belum keluar ya. Bisa lah dimanfaatin. Dan biasanya kalau udah pattern flag retest kayak gini, jalan aja. Ya. Kalau mau iseng jualan di 4.250 lah, it's okay. Tapi sekalinya dia break 4.250, dia gampang ke 4.400. Stop loss-nya close 4.030. Oke, cuman 3 tick. Aman ya, Pak? Oke, aman. Oke. Makasih, Pak. Oke, lanjut. Yang ngomong duluan. Bang Haro. Bang mau tanya low targetnya berapa? Jadi 142. Terus Apa itu? mau tanya yellow. Barang berapa, Pak Haro? 142. 142, coba yellow. Mau tanya tadi ya SG. Kalau nggak salah dengar tadi wave 5. Bisa minta dikembalikan nggak wave-nya? Oh, indeks Ya, wave 5. katanya Oh, tadi ya. wave 5.
Terima kasih. Oke. Habis ini ya. Wave 5 itu sebenarnya wave major. Ya gampang lah. Kalau minta minor nanti kasihin yang lain yang kedapatan saham. Kalau major itu oke lah. Kalau yellow sebenarnya menurut saya 146 better di taking profit dulu. Pak Haru. Kenapa? Dia oke lah. Kita bisa bilang ini retest support, but volumenya volume buangan banget. Dan dia tutup pas di support biasanya. Kalau misal saya melihat saham, dia bisa tutup di resisten, saya berasumsi bahwa resisten itu di break. Resisten itu artinya ya ada orang nyangkut, dia mau jualan. Nah, kalau resisten itu tutup di situ, berarti power dari sellernya itu udah nggak ada. Selling power itu udah nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Kenapa bisa berasumsi nggak ada? Ya karena harga itu bisa tutup di resisten tersebut. Nah, kalau ini, oke, dia tutup di support harusnya. Kalau support yang kuat adalah ya orang-orang banyak yang ingin ada yang banyak belanja. Tapi yellow dia berhasil tutup di supportnya. Jadi kalau menurut saya apalagi volumenya besar buang ya. Jadi kalau menurut saya ya kurang yellow. Bisa dipertimbangkan untuk taking profit di 146. 146 kan barangnya, ya bisa di 150 lah. Masih untung. 146. Daripada nanti nggak untung. Soalnya potensinya yellow bakal balik sini. Nah, 141 udah nggak cuan kalau 141. Gitu. Kalau mau entry lagi ya taking profit dulu, entry-nya di 141. Stop loss-nya ya sesuaikan apa namanya? Bisanya berapa? Bisa 5%. Apa sih namanya tadi bilang? bisa nerimanya stop loss itu di berapa? Kalau di sini misal stop loss buy chart-nya sih di sini 127. Nah, kalau entry di sini berapa persen? Wah, 10%. Berarti nggak mungkin stop loss di sini. Berarti ya sesuai persen yang bisa diterima gitu. Menurut saya yellow bisa dipertimbangkan untuk taking profit 15 di atas 150 syukur. Nanti re-entry lagi 140. Kalau buat pergerakan indeks sih sebenarnya kita kalau bicara wave ya. Dan wave 5 ya kita harus karena wave 5 itu major. Ya udah kita lihatnya yang gede juga. 2 3 4 5. Ya. Kalau ada yang paham sama yang namanya divergent theory, biasanya wave 3 itu adalah peak dari RSI. Peaknya mana ini? Peaknya ini. Jadi kita bicara daily. Lalu memulai impuls baru biasanya ditandai dengan adanya divergent. Ini dia divergent. Ini ada divergent ya berarti 1, 2. Aduh ini salah. Enggak, nah ini sedang mencari dari 5-nya. Nah di dalam 5 ini sebenarnya ada gerakan 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini adalah gerakan kita sekarang itu adalah mencari wave 5 di subwave 5. Tuh 2, 3, nah 4. 5-nya diberhenti di mana? Nah, paling di situ aja. Paling sampai situ aja, soalnya nanti yang lainnya nggak kedapatan saham yang mau dibahas. Nah, ini kita sedang di tahap wave 5 dari subwave 5. Semoga. Oke. Itu aja ya buat indeks wave-nya. Yang lain, ayo. Yang open mic duluan. David bang. Oke, mari Mas David. Bang David. Pegas. Ih, pegas kita semua bos. Sekarang berapa? 1.500. sorry. Jadi ketawa. Bakal kejemput. Tapi kita sama-sama jualan ya Bang David ya. Sama-sama jualan ya. Soalnya pas banget di gambar saya target swingnya 1.500. Bukan maksud apa-apa. Balik modal.
Nggak apa-apa lah. Hari ini Pegas sih sebenarnya oke. Dia pokoknya segala saham atau segala harga dia ngebentuk yang namanya konsolidasi. Jadi harga itu nggak kemana-mana. Contohnya ini, dia nggak kemana-mana, Pegas nggak kemana-mana. Terus di break, ya itu tanda-tanda bagus. Apalagi volume hijau, break EMA 20, bagus. EMA 20 bagus. Nah ini yang namanya akumulasi. Ini waktu itu ada akumulasi di tanggal 20, ada lagi 26, ada lagi 28. Dia belum jualan, itu akumulasinya. Nah, target dia jualan di mana? Copy paste, area konsolidasinya. Serut. Nah, area sini. 1440. Pas yang namanya resisten. Ada resisten di sini. Tapi, ya saya jualan nggak pas di resistannya. Biasanya saya turunin dulu. Nah, saya jualannya di 1400. Ada angka psikologi 1400, nanti saya mau jualan di situ. Tapi saya bakal tetap pantau Pegas. Jadi nanti 1400 saya udah jualan 75%. Nanti turun lagi ke 1360. Ini aturan Fibo. Resisten 1, turun 1360. Nanti saya entry lagi di sini. 23 pas di neckline dari inverted head and shoulder. Kelihatan nggak? Inverted head and shoulder. Nah, nanti saya re-entry lagi di sini. Kapan jualannya? Target saya seperti ini. Ini adalah aturan Fibo. Setelah ada divergen, saham sentuh 23, targetnya adalah Fibo 38. Lalu dia akan koreksi ke Fibo 23, lalu akan dilanjutkan ke Fibonacci 61. Ya, karena pesertanya dikit, jadi nggak apa-apa lah. Kita bilang aja ini. Aturan Fibo. Jadi kalau menurut saya, Bang David kalau mau tambah, range harga 1350 itu masih oke. 1350 masih oke. Oke, Bang. Oke. Terima kasih infonya. Oke, kejemput Bang David, tapi saya jualan ya. Ya kita sama-sama jualan lah. Oke. Oke, thank you. Yang lainnya, lanjut, masih ada waktu 20 menit. Ini kalau nggak ada yang mau nyaut, yang lainnya nanya juga nggak apa-apa. Wifi Bang, wifi. Wifi. Ya. Wifi. Bang siapa nih? Ardian. Dian. Punya di harga berapa Bang Ardian? 600. 600. Oke, cakep. Resisten, break, volumenya dibandingin dari volume-volume sebelumnya, ya kita bisa bilang oke lah. Sebelum-sebelumnya mild. Kemarin, hari ini, spike volumenya, ngehajar resisten, ada pattern apa? Inverted head and shoulder ternyata. Ya guys ya, ada pattern inverted ya guys ya. Nah, targetnya tarik aja Fibo. Dia ada divergen nggak? Ada. Kalau ada divergennya enak nyari targetnya. Divergen. Target. Tarik. Set. Fibo 1. Kombinasi sama yang namanya Fibo retracement. Shoot. Cari area. Ini ada cluster. Ini ada cluster. Ada 2 cluster. Cari lagi, 1 lagi. 23 atau 38-nya. Mana nih? Serut. Ini mana klasternya? Oke, ternyata banyak klasternya di 625. Jadi itu bisa jadiin area taking profit lah. Berapa persen didapatnya? Lumayan lah harusnya. Lumayan lah. 600 ke 625. 5%. Ya, di sini ada Fibo cluster dan sebenarnya dalam major trendnya dia masih downtrend. Jadi dikasih 6% di saham downtrend menurut saya ya itu perlu disyukuri. Oke. 625 bisa buat taking profit.
Nanti soalnya kalau dia udah di 625, dia biasanya akan kembali ke neckline, overshot 54, 550. Nanti dia baru lanjut ke sini. Ya, pilihan. Kalau misal ke 600 mau taking profit, kalau ke 620 mau taking profit atau enggak, soalnya nanti ada potensi untuk kembali ke 600. Masih potensi ya, nggak harus dan nggak pasti. Analisa saya, dia bakal mentok di 625. Nanti akan balik ke 600. Nah, di sini ada persimpangan. Dia lanjut ke 670, 660 atau overshot supportnya ke 540. Gitu. Wi-Fi. Stop loss-nya jauh banget kalau untuk swing sini. Tapi kembali lagi ke profil risiko masing-masing. Bisa nerima stop loss berapa? Kalau saya sendiri, jujur 5% aja. Pusing kalau ngelihat stop loss 6% udah pusing. Apalagi 8%, apalagi 10. Tapi kalau kita udah tahu, oh ini udah mau deket-deket nih, ini power selling powernya masih banyak. Ya udah buang dulu. Gitu. Kalau menurut saya WiFi masih oke sih. 625. Oke, makasih Bang. Oke. Lanjut. Medco Bang. Bang siapa nih? Ahyar. Bang Ahya, barang berapa Medco-nya? Punya barang berapa? 480. 480 ditanyain. Pokoknya kalau ada yang nanya punya barang bawah itu bukan nanya, Bos. Nyombong. Waduh. 480. Kita lihat. Udah berapa persen? Ini udah barang bawah banget. 13%. Tahan aja. Tahan aja. Dia bisa balik. Dia bisa balik ke sini. Kan aturan Fibo 3823 ini overshot. Masih ada spare ke 575. Tadi kebetulan gerakannya Pegas. Nah, normal gerakan si trio ini, Pegas, Elsa, Medco, itu yang bagus gerakannya. Kalau mau jalan bener, mereka bertiga jalan. Kayak hari ini, Medco, beneran dia jalan, volume besar. Pegas, dia nge-breakout, volume besar. Elsa juga oke. Ya udah, nih tiga ini bakal lanjut. Medco, asumsi saya bisa di taking profit di area 580. Di sini juga ada area yang namanya base. Ya bisa bisa dimasukkan sebagai watchlist buat taking profit lah. Jangan sampai entry-nya baru di sini. Di sini soalnya banyak orang nyangkut, dia pasti bakal mau jualan. 570 masih bisa lanjut. Gitu. Tapi kalau buat jangka panjang masih bagus banget. Kenapa? Ini ada sideways panjang, copy paste. Nah iya, daerah sini 575. Karena barang bawah, ya taking profit 50% aja lah. Dinikmatin lah, 20% dinikmatin. Profitnya dinikmatin. Nggak semua orang bisa dapat Medco di barang 480. Ini bawah banget. Gitu. Trailing stopnya close ini berapa nih? 510. Close 500. Close 500 buang dulu. Soalnya ada potensi bakal balik lagi ke area 480 nih. Dia false break. Walaupun kemungkinannya kecil. Tapi opsi paling buruknya close 500 TP dulu. Oke Bang, siap. Kalau enggak, TP-nya di Thank you Bang. Oke, lanjut. Malam Bang Syihab. Iya, Cilia. Boleh tanya Indi? Apa tuh? Apa? Indi. Oh, Indi. Kirain boleh Ya. tanya ini. Di average berapa, Julia? 2040. 2040. Oh, beda kecil ya Iya. sama Tiana ya? Iya, mirip-mirip samaan belinya, Bang. Iya. Oke, sebenarnya Indi 2040, tapi Indi udah tutup ya, udah tutup gap ya. Dia juga udah dekat resisten, bisa pertimbangkan buat taking profit area sini. Ini seret, tarik, nah 2250 bisa taking profit.
50%, sisanya trailing stop karena barang bawah udah 40 ya. Walaupun belum bawa-bawa banget, tapi 11%, taking profit 50% area sini, sisanya trailing stopnya 8% aja. Masih ada potensi buat lanjut sih. Kalau nggak salah nih weekly-nya Indi bagus. Nah, saya sempat gambar. Dia ada symmetrical triangle. Nah, once dia break area ini aduh ini bagus banget nih. Once dia break, kalau dia break 2150 sebenarnya ini udah hitungannya udah nge-break sih jatuhnya. Volumenya udah besar banget. Targetnya bisa 3000. Nah, buat ke 3000-nya ini dikawal trailing stop aja. Tapi karena di sini masih ada resistan, ya disyukuri dulu. Maksudnya dinikmatin dulu lah. Dinikmatin dulu, jaga-jaga. 2250. Ini kok beda ya? Sorry. 2250 kan tadi? Iya, 2250. 2250 sampai 2300 bisa taking profit 50%. Sisanya bisa habisin lah di 3000. Oke. Gimana? Oke. Thank you Bang Syihab. Oke. Wah, ini aturan Fibo banget sih, Indi. Nih, yang tadi kita bahas kan 38, 23. 38, 23. Udah lah, karena dikit apa aturan Fibo. Lanjut, yang lain, masih ada waktu 10 menit. Saatnya saham aneh-aneh nggak sih bang? Ayo, siapa aja Sudah lah. saatnya ya. Gas Miti bang, Miti. Miti. Ini nggak ada lagi yang mau nanya nih. Tapi Miti, lu punya barang nggak? Miti ada sih. Ntar dikira sombong lagi gua. Iya, ini kayaknya bawa sombong. Dia tutup 320. Setan memang. Setan. Sam setan. Panjang dong ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ABC. Jalan 3. Yang gue tanya tadi bang, itu kira-kira yang bawah tuh nutup gap gak sih? Nah itu doang sih. Bawah. Oh ini. Iya itu kira-kira udah belum? Bentar. Ini hitungannya udah. Udah nih hitungannya mah. 1 tick doang. Udah hitungannya. Ya. Targetnya jauh nih. Jauh ini targetnya. Ngawur. Objektif ini. Sideways di break biasanya kayak gini. Targetnya 400. Kalau by Fibo. Atau enggak, ya ini. Resistan 400. Sebelumnya, ada sebelumnya nih, ini menarik nih. Miti aja pernah di 1400, 400 doang masa nggak bisa. Ini juga dia nge-break ini kan, cup and handle. Shred. Kelihatan nggak? Serut. Serut. Nah, ini neckline-nya nih. Bakal bisa lebih jauh nih. Kalau buat jangka pendek mah bisa lah buat trading pendek. Ini minggu depan bakal rame nih kayaknya. Tinggal nunggu ini sih sebenarnya. Net TV-nya udah kelar arah. Nah, itu si pendorongnya bakal masuk sini lagi nih. Nunggu aja deh bang ya. Iya, masih jagain Net TV. 5 hari bang ya. Waduh iya. 5 hari. Ada yang mau nanya, silakan. Langsung open mic aja. Thank you bang. Thank you. Oke. Silakan yang mau tanya, langsung open mic aja. Bang Syihab mau tanya BBTN dong. Oke. Ciana ya? BBTN. Iya. Yang barang di berapa? Udah jual sih waktu ini kecepetan gara-gara dibawa turun terus. Akhirnya jual di berapa? 15.90. 15.90. Oh, belinya di sini. Belinya di hargaku 15.75 gitu. Cuma udah mau deket-deket kan, jadi daripada nggak dapat untung sama sekali, udah deh jual aja deh. Sialan. Dulu 17.15 gak jual, aduh. Waduh, ini sakit hati sih lihatnya sih.
Makanya sakit hati banget. Aduh, sedih banget. Nggak apa-apa lah. Yang penting masih dikasih untung daripada Ini emang bisa naik seberapa sih? Cuma mau tahu itu aja. ya, kalau misal dari resisten apa yang namanya ya? Diagonal atau apa nih? Ya spare kenaikannya sebenarnya tinggal dikit lagi, tinggal ke 1700. 1700 1800 lah. Ini Oh. horizontal. Ya tinggal dikit lagi. Kalau mau entry lagi, better menurut. Oh, pantas dia ada divergen. Pantas. Udah minta kelar. Soalnya kan divergen kudu dilawan sama yang namanya divergen. Kemarin sempat entry di sini kena stop loss. Soalnya belum nemu divergennya, lupa. Oh iya, ini belum ada divergennya bawah. Jadi ini naik gara-gara divergen nih sekecil ini nih. The power of divergen. Iya. Jadi kayak begini. Ya udah. Kalau mau entry ya di sini aja. 1660-an. Betul. Oke. Thank you, Bang. Oke, dari sini. 1700, oke. Area psikologi, angka psikologi 1700, kelipatan 100. Oke. Masih ada lagi 5 menit yang mau tanya-tanya? Mbak Jana. BCAP, Bang. Punya barang, becap. Yo, punya di 87. Nih, gue penyobong juga ntar ya IPTV. Becap, oke. Becap, oke. Volume, fine. Volume oke banget. Risknya. Kok becap bisa tiba-tiba begini ya? Ini kalau misal time frame kecil, dia ngebuat continuous pattern. Kalau 4 hour kan nggak kelihatan nih. Ini kita masuk 15. Nah. Strat. Ini kok nggak ada yang nge-CC? Admin Growin kemana nih? Asik. Nah. Penan dia buat. Menariknya kalau dia bisa break. Nah, ini oke juga nih buat trading Senin besok. Break 95 dia bisa kencang. Targetnya berapa? Target 1 103. Fibonacci 121. Tapi targetnya 107. Nah, tapi tentunya Fibonacci nggak bisa berdiri sendiri. Kita lihat ada resisten nggak? Ada dong. Ada dong, di sini ada resisten. Ada area orang nyangkut. Nah, area sini bisa taking profit. Saham-saham begini kalau mau di-keep lama sebenarnya bisa. Tapi ya dinikmatin lah, beberapa rupiah dinikmatin. 1 juta lah dinikmatin lah, sisanya ya udah lu mau kemana bebas lah. Tapi tetap harus ada yang Oke, Bang. Oke, Thank you, Bang. Oke. Lanjut. CPO, Bang. CPRO, Bang siapa nih? Nurul, Bang. Nurul. Punya barang di berapa Bang CPRO? 73 atau 72? 73. Oke, ini oke. Belum ada divergen. Tapi ini udah ada divergen. Penurunannya udah terbatas. Sebenarnya penurunannya udah terbatas. Udah kena hit, udah kena target penurunannya CPRO. Ini harusnya udah kena. Di sini ada yang namanya base area. Tapi kalau menurut saya CPRO bakal ada turunan lagi ke bawah. Tapi bisa nih didapat untungnya maksimal 80. Barang 72 bisa TP dulu di 80. Iya 75%. 75% nanti entry laginya di 70. Dan sini kalau tarik Fibonacci dia berapa ya? 78 ya. Nah, benar area sini. 70 nanti entry lagi. Karena barang sekarang 72 daripada balik lagi tapi untungnya hilang, better di TP dulu di 80 harusnya dapat. Nanti ambil lagi di 70. Karena volumenya ini belum ada. Volumenya belum ada. Jadi masih mungkin ada potensi buat melemah lagi. Gitu.
Itu Bang, GoCP. makasih, Bang. Oke, satu lagi silakan. Satu lagi atau satunya saham yang gua rekomendasi. Apa rekomendasi apa ya? Udah satu aja yang mau tanya lagi, satu-satu. Ayo. Gorengan bang, gorengan. Boleh. Nunggu yang lain aja, nunggu yang lain. Apa nih? Ayo satu. Nggak ada. Jaya Yang boleh pernah lu- bang. Yang pernah lu update grup bang. Bentar, Bang Pan, apa tadi? Jaya bang. Jaya. Punya barang di berapa Bang Pan? Waduh, Di 167 bang. 167. Sekarang 153. Ini kenapa ada garis ini ya? 150 ya? Ada apa nih? Dulu sempat gambar. Oh, neckline. 150 ada neckline. Iya, buat AVD-nya bang. Iya. Ini tapi kalau 167 ini udah terlalu dalam sebenarnya. Udah 167 itu atas banget, udah lebih dari 5% harusnya. Barang kemarin ya di bawah ARB lagi. Iya. Sell on strength Sempat diangkat tuh, cuma karena lupa ngebuang jadinya itu. Oke. Volume buangan masih banyak. Jadi kalau berharap Jaya akan naik ke 170 dengan cepat harusnya enggak. Tapi kalau emang udah terlalu dalam, saran saya ya kalau bisa cut loss. Kalau emang kalau floating loss-nya masih bisa diterima ya, jangan sampai kalau all in ya stop loss 50%. Sisanya tunggu dia rebound. Jangan sampai kita udah gara-gara satu saham kita hampir kehilangan banyak duit gitu. Tapi kalau cuma beberapa persen dari modal ya menurut saya masih bisa di-keep. Kenapa? Karena di sini 3 tick lagi udah support. 150 nih support. Bisa nanti dimanfaatin support 150-nya buat taking profit. Sell on strength di 170. 167 170. Itu. Oke bang, terima kasih. Oke. Udah ya. Oke, mungkin itu sekian buat hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih udah gabung. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke.